107,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is bigger than aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is bigger than aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is bigger than aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 dimanapun Anda. Kita ketemu lagi pagi Senin hari ini 1 September 2025. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik, tidak kurang satu apapun juga ya. Di Pandiran Baisukan pagi hari ini saya Rinda bersama Anissa. Ya. Assalamualaikum Anissa. Ya, waalaikumsalam Rinda. Kabar baik. Selamat Baisukan. Ya, semoga tetap semangat ya dalam Iya. melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Dan kita pagi ini sudah kedatangan 2 orang narasumber kita. Mungkin bisa disapa dulu Anissa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur Indah Wulandari MPD dan juga Dr. Hajah Ida Komalasari MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh didekatkan mic-nya ya. Iya. Iya.
Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, apalagi nih tanggal 6. Iya, tanggal Mungkin biar anu. agak jauh sedikit Bu, jangan terlalu parak benar. Iya. Biar kan pecah suara pian. Nah, oke. tanggal andum artinya berarti kata tawanya mesti lebih Iya. lebar lah Bu. Iya, Masih hawa-hawa cerianya. iya. Iya. Tapi bisa masih belum diapa-apa, Ipang duitnya inilah. Ada nang lalu aja ya. Yang lalu ini nang menyedihkan lah Bu. Assalamualaikum jadinya. Iya, Hari ini kita akan membahas ungkapan bahasa Banjar ya, Rinda ya. ya ungkapan-ungkapan bahasa Banjar. Ya kalau orang bilang itu bahasa itu adalah jendela budaya. Nggih. Nah, jadi memang di setiap daerah tuh ada bahasa keunikannya tersendiri lah Bu lah. Nggih. Ada unik masing-masingnya tuh. Nggih, Nah, kalau di bahasa Banjar sendiri tuh kan luar biasa banyak Bu lah. banyak. Nah, termasuk masalah ungkapan-ungkapan ini. Nggih, Nah, nang rancak atau banyak dipakai oleh masyarakat kita di Banjar nih. nggih, Nah, ungkapan-ungkapannya seperti apa? Apa sih sebenarnya juga ungkapan ini? Nah, karena kita akan gali lah. Bu. nggih. Apakah sama lawan peribahasa? Nah, kita kan udah tahu lagi karena biar bisa menjelaskan ini. Kita undang juga yang sarang perempat biar yang Anda bergabung boleh nanti di 0511 3252 atau di 0895 3405 09539 atau juga melalui live chat kita ya di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Bersama dua orang narasumber kita seperti yang disampaikan tadi oleh Anissa, Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD dan Ibu Nur Indah Wulandari MPD. Kita awali dulu dengan Ibu Ida nih. Mungkin bisa dikasih penjelasan dulu Bu, apa sih sebenarnya ungkapan ini? Nggih. Baik, jadi apa tujuan kami datang kemari hendak menjelaskan ungkapan ada latar belakangnya. Sebenarnya bahasa Banjar itu digunakan oleh masyarakat Banjar. Oke. Tapi orang ada mengatakan bahwa bahasa Banjar itu aman. Jadi aman itu artinya kada bakalan hilang. Jadi Iya, iya. posisi bahasa Banjar itu ada nengarannya bertahan, ada nengarannya bergeser, Ya. ada nengarannya punah. Nah, kalau sekarang posisinya punah kada. Tapi ada yang memedahkan itu bertahan. Kalau menurut ulun tidak bertahan tapi bergeser. Karena banyak sekali generasi muda itu yang sangat tidak mengenal kosakata bahasa Banjar yang ada dulu-dulu tuh hilang, banyak hilang. Jadi kalau ulun tanya apa artinya ini kada Kada tahu. tahu. Itu berarti kan bukan bertahan tapi bergeser, Bergeser. berkurang pemakaiannya. Iya. Nah, oleh karena itu penting bagi kami misalnya mengenalkan kembali salah satu bahasa Banjar yaitu ungkapan. Iya. Sebagai sarana supaya mereka mengenal, jika kita tuh untuk generasi muda bisa memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bahasa Banjar itu di Kalimantan itu sebagai bahasa lingua prangka. Artinya bahasa antar suku yang digunakan itu adalah bahasa Banjar. Jadi suku Dayak, suku Bugis, suku Jawa misalnya dan suku yang lain-lain kalau sudah berada di Kalimantan mereka bahasa Banjar. Ya. Kalau di Indonesia kan antar suku itu bahasa Indonesia yang digunakan. Tapi kalau di Kalimantan itu yang bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Banjar, bahasa lingua prangka. Nah, Bahasa antar suku lah Bu lah. iya betul. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa ada yang bisa berbeda antara ungkapan dengan peribahasa, ada yang menyamakannya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda ya antara Ya, ungkapan dan peribahasa. Jadi kalau menjelaskan dulu yang namanya ungkapan itulah adalah mengungkapkan sesuatu, Iya. bisa berupa kata atau gabungan kata, tetapi memiliki makna yang khusus. Jadi memiliki makna yang khusus itu artinya dia tidak sama dengan kata-kata umum, artinya berbeda. Iya. Nah, kalau misalnya ditakuni apa bedanya antara ungkapan dengan peribahasa, kalau ungkapan itu biasanya kan sama-sama untuk mengungkapkan sesuatu, ya kan? Tapi biasanya itu terdiri kurang lebih berupa kelompok kata, bisa 2 kata, ya. Tapi kalau peribahasa itu biasanya berupa kalimat, ya kan? Nah, dan seringkali kalau peribahasa itu menggunakan perbandingan, ya kan Bu Indah? Iya. Ya, sering menggunakan perbandingan. Kalau ungkapan kada selalu menggunakan perbandingan. Jadi bisa saja ungkapannya itu misalnya 2 kata, jadi tidak melakukan perbandingan. Tapi kalau peribahasa hampir kebanyakan itu perbandingan. Nah, kemudian bahasa Banjar ini lewat ungkapan itu sangat bermanfaat untuk mengenal budaya. Dan bahasa Banjar pada khususnya. Iya, jadi kalau misalnya wadah kita nih
ada hut anu jar duit kada bakula jarna duit kada bakula itu. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Kalau Anissa Ananda kan orang Betawi. ya. Jadi kalau kula itu keluarga. Duit kada bakula itu Duit kedapa keluarga. iya, kada jadi bakula kalau keluarga. misalnya berhutang harus tetap bayar. Jangan mentang-mentang keluarga lalu berbayar. Iya, Mulai-mulai kisahnya lah. Kalau di Jawa tuh bisa berilaan, kalau lah berilaan. Kalau ngutang boleh nggak bayar? Enggak Keluarga enggak juga ya? Oh, bayar juga ya. Tetap ya kalau masalah duit tetap ya bayar di mana aja rasanya. seperti itulah. Iya, jadi itu bedanya lah antara ungkapan dan juga peribahasa. Jadi ada perbandingan kalau peribahasa, kalau ungkapan itu tidak ada ya. Hanya dua kata kalau ungkapan Ibu. Kalau ungkapan itu Jen biasanya kan lebih sederhana daripada daripada paribahasa. Jadi paribahasa itu biasanya berbentuk kalimat atau kelompok kata tapi lebih kompleks dan strukturnya khas. Nah, kalau perbedaan dari segi makna, kalau ungkapan itu langsung. Iya. Nah, kalau paribahasa itu lebih menggunakan simbol dan implisit. Implisit itu tidak dikatakan secara langsung. Itu Perlu jadi dimaknai dulu kalau peribahasa ini. jadi ibaratnya Bu Indah lah memerlukan pemahaman lebih maknanya. dalam. Iya. Iya. Dan satu hal lagi ya yang perlu dikatakan bahwa yang namanya ungkapan itu tidak bisa ditelusuri makna kata asalnya. Oh, baik. Kalau kita kan misalnya untuk contoh bahasa Indonesia dan untuk memudahkan aja banting tulang. Nggih. Itu kan artinya kerja keras tuh. Iya. Kalau diartikan banting dengan tulang, tapi kenapa artinya kerja keras? Iya. Iya. Sama kayak menjual gigi. Menjual gigi. Iya, tahu nggak? Unjuk muka, cari Oh muka. iya, bujur. Jadi menjual gigi itu dikira kan orang berjualan gigi nih. Padahal menjual gigi itu artinya tertawa mengelangkang aja kita tertawa terbahak-bahak. Iya, bujur. Nah, itu kan tidak bisa ditelusuri artinya. Nah, itu yang namanya ungkapan. Cirinya ungkapan itu dia antar kata itu tidak bisa disisipi kata. Nggih. Iya. Jadi kalau Kalau misalnya sudah disisipi kata tuh berarti lain arti lagi. Berarti bukan ungkapan itu ya. bukan. Sama kayak balang kambingan. Oh. Balang kambingan itu kan kada bisa disisipi di tengahnya. Iya. Kalau misalnya bisa disisipi lain ungkapan. Balang kambingan apa artinya Bu Indah? Bahanu digawe bahanu kada. Bahanu berarti lah. Bahanu. Jadi kebanyakan itu nang orang sambahyang. Iya, tuh, nah. sambahyang. Sambahyangnya wah ini orang jarang nang tagawi itu juhur asar. Iya. Jadi nang tagawi itu maghribnya sudah ada di rumah. Yang nyata. Subuhnya masih ada di rumah. Nang kada tagawi itu isyanya tagureng. Juhurnya di jalan. Subuh bangun. Akhirnya kada dalam. Asarnya kakak. Ada balang kambingan nam itu. Jadi asar itu keuyuhan. Nah, lalu ngarannya itu balang kambingan. Nah, itu ungkapan untuk orang nang itu tadi. Bahanu tagawi bahanu kada. Iya. Jadi Jadi kan kalau di bahasa Indonesia apa tuh perbandingannya tuh? Apalah mun di bahasa Indonesia kan Kalau bahasa Indonesia itu kan ada kambing hitam, Iya. tapi Lain kambing pula. hitam lain makna. Lain makna. Nah, jadi kalau mencontohkan kambing hitam itu ungkapan tuh, artinya orang yang disalahkan, Iya. padahal dia tidak salah misalnya. Tapi kalau kambing yang berwarna hitam itu bisa disisipi, itu Iya. tidaknya yang berwarna. Nah itu bukan Beda ungkapan lagi. namanya, itu makna sebenarnya. Ya, salah satu ciri ungkapan itu tidak bisa disisipi dengan kata lain. Iya, nggih. Karena maknanya sudah jadi kesatuan dan tidak bisa ditelusuri kenapa ini banting tulang. Misalnya kada bisa, misalnya dulang dalit apa artinya kan tidak Doang bisa dari itu apa ditelusuri. Bu? Lo nggak tahu? Nah, Nah, dulang dalit apa Bu? dulang galik tuh awak kamu. Lain. Nah, ulang enggak tahu ya dulang dalik. Dulang dulit ini anu nah dulang artinya dulit nah. lah. Dulang dalik. Dulang. Lo aja mendengar tuh. Iya itu tadi karena memang jarang orang memakai. Nah, Iya. kalau amin dulet itu jarak atau kapok. Iya kan? Amin dulat. Padahal jarang kalau orang mendengar. Iya, jarang. Ibu pernah lah mendengar tampurung ulakan. Nah, kan pernah dengar jual tapur ulakan. Nah, Padahal ibu orang Banjar ini kalau orang Laos Bandar nah, sih di sini. artinya Lain. dilihat di sini nih bergeser kalau bahasanya Iya. nih berkurang. Takutnya kita berangsur-angsur punah jadinya. Enggak. punah. Jadi kalau ulun tuh kan ulun banyak basic kenalan yang kalau orang Banjar ini kan salah satu ciri khasnya tuh katuju madam. Madam itu kalau bahasa Indonesianya merantau. Jadi sejak tahun 1920 itu ada ribuan orang itu orang Kalimantan ini
madam, ada yang ke Malaysia, Oke, sampai ada ke yang ke mana-mana. Amerika, ya kan, ada yang ke Sumatera. Jadi kan kalau kemana itu yang Suriname itu kumpulan Suriname, orang Banjar oke. itu ya. Nah jadi Belanda. ada yang ke Malaysia itu kebanyakan orang hulu sungai. Oke. Jadi ketika berkomunikasi lawan ulun tanya, bu pian tahu lah aja tamporong ulakan. Oke. Julun kan tahu itu bu aja bahasa ungkapan di bahasa Banjar. Banjar. Sekalinya tamporong ulakan tuh kalau ulun gambarkan kayak ini nih, berdua laki bini. Oke. Terus makalahe kan bersarakan. Oke. Amba sama-sama sarak nih sama-sama kawin ke lain. Oke. Nang bini kawin ke lain, Yang nang laki laki kawin kawin ke lain. Sekalinya perjalanan sama-sama kada bakal cocokan lo nang hanyar. Oh. Amba kada bakal Iya, cocokan. bebelikan Jadi pulang. sama-sama sarak. CLBK. Bulikan. Ngarannya perbandingannya itu tadi Oke. lawan tampurung ulakan, beulak di situ-situ aja. Tak ulak di situ. Oke, Ya. hanya Kayak mendengar gitu. ini. Situ-situ aja. Muncul pulang istilah Bu Ai kawin buta. Kawin Apa pelatuin Bu? Nah, Atau kan tahu asal usulnya nggak? Itu kayak asal aja gitu Ada kan? becina buta lah. kawin buta, Cina buta. Weh, becina buta. Cina buta, Bu Ai. Nah, Artinya apa tuh Bu Indah? Ya tadi hubungannya non kawin tadi. Jadi udah talak 3. Sudah talak 3 kan karena kalau lagi bebelikan. Oke, harus kawin juga dulu harus lah anak kawin. lain. Jadi kawin ini formalitas saja. Nah, jadi becina buta supaya kau bebelikan lawan yang terdahulu. Nah, itu tadi artinya kawin pura-pura lah. Kawin pura-pura. Itu wajib kada bercintanya dulu. Nah, Padahal punya kita menikah tuh ya harus Wajib. lah, Bu. Iya, wajib gitu. Tuh ada film di Indonesia itu yang judulnya Hatiku Bukan Pualam. Jadi Hatiku Bukan Pualam tuh kan ceritanya tuh tokoh utamanya kan suami istri. Oke. Nang laki bekerja di perusahaan, terus jatuh cinta dengan anak pimpinan perusahaan. Kan sugih nih, bini orang kampung. Lalu kawin lah lawan nang itu. Bini ini ditalak 3. Bini orang kampung, ini kan bebas orang lah. talak 3 tuh kan mau belikan talak lagi, 3. kecuali kawin yang Sekalinya lain nangaran orang anak manja anak sugih, amba berjalan kan kada cocok nih. Kada cocok artinya amba kada cocok hendak membuliki lawan bini. asal. Jadi karena wajib inya harus Kawin dahulu bini tadi. Oke, orang lain. Dikawinakannya oleh nang laki itu tadi lawan supirnya. Oh. Dikawinakannya supirnya kan pura-pura. Oke. Jadi kawin pura-pura. wajib kalau sarumah. Jadi nang bebinian ini kan ai dirayunya aku ini sudah istrimu, kamu berhak untuk untuk apa Iya, gitu. tahu aja tuh. Lalu bermesraanlah mereka. Datang si bekas Laki laki tadi, tadi kan melihat bermesraan itu, lalu dia pergi naik mobil dengan kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan dan meninggal. Akhirnya hidup berbahagia dengan supir. kada Jadi jadi kalau becina. jadi membelikan, langsung Jadi kalian udah tahu cerita yang umur. diambil dari sini adalah si perempuan tadi kenapa dia membaiki supir tadi karena hatiku bukan pualam. Jadi hatiku bukan pualam kan Karena hatiku kalau ini dia kan taruh sakit. tur. Hati sakit ini dibawa bulikan kan kada hakon nih ibaratnya ya Iya, kalau iya. tapi kada wani menolak. Iya, Nah, karena nang lalakian tadi orang berduit. Nah, jadi kalau menurut ulun ya jangan buruk syukuran ya kalau Mun sudah dijulung itu ya. Kade sudah melapas maka anak membulikan. Ini wah ini misteri Bu Indah. Misteri. Kadang-kadang suami itu Kada tenang. tertebak. Laki ini kan 7 benih selingkuh. Amba dilepas bebiniannya menangis. Ya. Kenapa? Ini kan Menyesal baru dia. Kada hakun melapas. Istilahnya itu kalau ungkapan membuang pada ringan. Ya. Karena bila membuang pada ringan, jar orang tuh rezeki kada lancar lagi. Makanya banyak yang kita tuh ambahnya bercerai itu Malah bangkrut. iya lah. bangkrut. jatuh miskin. Karena Ada nama nalih beda penyakit, istri, ya. beda rezeki. Iya, Bu. Ulun kada jauh-jauh Bu Indah. Jadi di wadah ulun itu ada mie ayam laris manis. Nggih. Cuma nang Malayanin itu bebinian pina agak tuhalah. Laris manis mah antri tupang tadi. Lawas ulun kada singgah lagi sekalinya berganti Sunyi. nang menjaga nih anom. Oh, berganti bini. Berganti bini. Jadi ulun lihat pembelinya kada ada lagi. Pada ulun tuh lagi. Habis itu tadi amba ulun nukarto ulun makan kada nyaman lagi. Oh, rasanya beda. Rasanya sudah. beda. Sekalinya rasa berbeda tadi, bininya lain, nang mau ulat tangan lain, kan payu lagi. Rezeki Mati dah. lain. Nah, makanya itu tadi kan Iya. rezeki istri beda, rezeki berbeda. rezeki berbeda Nah, ada nang itu tadi si lelaki itu
kada paham juga pang ulun lahan. Mang tadi hulu harat bemasak ya kala. Cuma katuha sedikit ya kala. Nang anom kada harat bemasak ya kalau kada kawa mencari kesempurnaan ya kala. Jadi ada manusia yang sempurna yang pasti. Iya, Kita terima telepon dulu gin pula. Iya. Nah, sudah ada yang tak bergabung nih pinanya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam. Nggih. Oh, Abah Supian nih pinanya. Iya. Nggih, silakan Abah Supian di Plehari. Lambat akun gue enak. Nggih. Karena ungkapan gue tadi. Iya benar. Kalau nang dalam paham mana itu saling ngarinjingan bu. Saling ngarinjingan. Terus yang kedua kan What? calungap Oh. tandukan. Iya. Calungap tandukan. Sandukan. Sandukan. Ya. Nah, ulun pernah ada mendapat istilah dari salah satu kalangan Arhat Al-Banjari. Itu berhubungan dengan betina, dengan talak 3 tadi. Nggih. Itu ada istilahnya betina buta aja. Iya, Iya. ajar. Nah, itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Abah Supian yang sudah bergabung. Ada lagi, boleh kita tunggu yang ingin beratensi di 051132522602 atau 089534050959. Kayak Pian langsung tanggapi aja Kak, apa yang ditakorakan tadi oleh Abah Supian. Ya, Ibu Indah atau Ibu Ida. Nah, ulun yang calungap sandukan gitu Iya, iya, silakan. Tinggi, makasih yang sudah menelpon. Jadi calungap sandukan ini asal menyahut tarus gitu. Nah, orang misalnya ulun bepandir dengan Ibu Ida, Iya. berdua nih lagi asik bepandir karena ada saikung menyahut Nyeletuk, tarus, oke. menyeletuk. Menyahuti umpat masuk. Nah itu calungap sandukan. calungap Tinggi. sandukan. Menyela pembicaraan orang. Nah, jadi belum kada tuntung lagi bepandir nih, dibatasi, Dipotongnya. dipotongnya pulang, disahut yang lain pulang. Jadi kakanakan biasanya ada rancak yang kayak itu bulah, yang usia-usia SD bulah calungap sandukan menang ini nih ya. Itu. Artinya menyela tarus, Menyela tapi yang disela itu kadeda pakai pikiran. Jadi asal menyahut aja ya Asal kalau. sahut aja. Mm-mm. Nah, sama pulang pula tali ngarinjingan pulang lah. Tali ngarinjingan tuh dipadahi kuitan kada Ada masih. masih aja, kada menyahuti, kada masih asik main game nah. Atau mungkin dablek lah Iya. istilahnya tuh. Nah. Bisa juga ba istilahnya kada nak menyahuti. Iya. Tali ngarinjingan. Nah, jadi tali Lain ngarinjingan nih ketulian lain lah. lain padahal kada tuli orangnya, kada tuli Iya. secara Pura-pura anu kada nih, mendengar tuh. pura-pura kada mendengar. Jadi dikiau kada menyahut. Iya. Nah, jadi asal anu aja nya Bu kada mau menggubris bahasa Indonesia itu tidak menggubris panggilan dari orang lain atau Cuek atau pembicaraan tidak dari orang peduli. lain. Iya. Nah, Nah, tadi pun versi- Bacina apa buta tadi sudah lah. Bajina buta sudah tadi kita yang membahas Iya. Jadi saat daripada sekadar kawin aja. Iya. Mm-mm. Jadi tali ngarinjing lan tali ngarinjingan tuh dua macam. Oke, Lain pulang pulang berakhiran an. Bahan lain pulang kalau tali ngarinjing tuh bagus benar. Karena kalau Iya, Bu. bukan ada telinganya rinjing kali kita mangkat. Iya Berfungsi benar. berarti berfungsi tali Jadi, ngarinjing. Kalau tali ngarinjing tuh bagus artinya ya kan. Tapi kalau tali ngarinjingan Tali tuh ngarinjingan. bisa juga maknanya bertambah nih. Orang penyarikan. Ada kau mendengar nang sabuting apa Nggih. belalu hadarah tinggi. Nah, bisa juga kan makna satu ungkapan bisa kada Iya. satu. Bisa juga lebih dari satu sama aja juga nang kata tadi. Jadi kalau tali ngarinjing aja nang kadadaannya tuh bagus bagus maknanya ya. Di an aja tuh lah, bola sudah berbeda arti. Udah, sama nang kayak apa ya kalau bahasa Indonesia tuh nama malu tuh kan kalau bahasa Indonesia kan Malu supan. iya tapi kalau ditambahi ke an kemaluan lain lagi. Oh, iya. Hanya an aja lah, dah beda banyak Susupanan orang. biarlah ada juga lah susupanan. Iya Supan non susupanan lain pulang. Apa bedanya tuh Bu? Supan aja, susupanan tuh bebaya-baya supan gitu. Supan itu malu. Malu. Kalau Malu. susupanan tadi Susupanan tuh ya kabarnya pula. Pura-pura malu. oh gitu. Padahal aslinya kada malu gitu. Atau gitu. Atau ada juga yang apa daun supan-supan dah. Nah iya. Tanaman Putri supan-supan. malu, Nggih, putri malu. Nah, Putri malu. Itu kalau di sayur nih tuh nggih, saya rasam. Oh bisa sayur. bisa Oh iya. Ini pengetahuan baru ini. pasukan
Jadi Ya, memang beda daerah kan beda yang di sayur tuh kan. Mungkin pian kadada di situ kaladi di sini ada ya Keladi talas nggih Bu? Ya. Iya, talas ada. Di sayur pakai kangkung. Oh, kalau di sayur pisang. kada biasanya direbus aja atau dikukus. Beda gitu. kan namanya. Beda Tinggi. proses, beda Tinggi. hasilnya ya. Tinggi. Iya. Jadi memang banyak banget ungkapan-ungkapan ini di masyarakat kita lah. Yang masih ini apakah perbedaannya ada Bu penggunaannya ini di desa, di daerah pelosok mungkin dengan kita yang di kota? Kebanyakan ungkapan-ungkapan itu yang ibaratnya ada yang namanya arkais, hampir tidak digunakan lagi. Itu biasanya memang di kampung karena kan pengaruh dari pendatang itu kurang. Jadi pemakaiannya itu jaka kita itu lebih apa ya? Lebih sering digunakan, tapi kalau ada pendatang kan itu berpengaruh. Saya umpamakan contoh nih, kalau orang Hulu Sungai itu kan sebenarnya vokal asli mereka itu cuman A I U. Jadi kalau betul kalau Kuala kan A I U O E itu 6 dengan 3 ya. Tapi orang Hulu Sungai sendiri akhirnya lama kelamaan menjadi sampai 6 itu. Kenapa? Karena pengaruh pendatang. Itu akan terasa sekali bila berada di agak yang terkonsentrasi dari pendatang. Jadi kalau misalnya nih orang Hulu Sungai itu bila kalimat atau itu kata diakhiri huruf vokal itu diucapkan panjang dan berayun. Beda dengan Bu. Beda dengan Banjar Kuala. Jadi kalau Kuala itu malah ada tanda petik di atas. Jadi kalau yang asli ya Bu ya, misalnya orang Hulu Sungai, anak mana? Ada lagunya. Panjang dan berayun. Kesini. Kalau orang Banjar Kuala malah anak mana? Anak kesini. Nah, jadi ada tanda koma. Jadi tapi kalau orang Hulu Sungai misalnya sudah terpengaruh dengan di sini, itu tidak ada lagunya lagi. Bahkan ada partikel-partikel yang biasanya digunakan di Hulu Sungai, mereka malah menggunakannya karena di Kuala tidak digunakan. Kan partikel itu untuk setiap dia dialek itu berbeda Bu. Jadi kalau misalnya Kandangan Hulu Sungai ya. Apa teh? Ada tehnya, selalu tambah teh. Ya. Ada tehnya ya. Kalau misalnya amun teh, ya loko. Ya loko ya. Tapi cari jadi Banjar, mereka tidak menggunakan itu. Tapi kalau misalnya berebay, ileh ya. Apa leh ya. Nah, tapi itu tidak digunakan. Akhirnya kan kalau mereka malu menggunakannya itu kan lama kelamaan hilang. Sama dengan misalnya saya nih orang tua ya, anak saya itu kan saya Hulu Sungai, suami saya misalnya orang Jawa. Tapi ketika saya mengucapkan kosakata bahasa Banjar, setiap yang saya ucapkan dia tidak pernah dengar, dia akan tanya itu apa artinya. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau lagi tidak konsentrasi untuk menjelaskan, akhirnya terlewat, akhirnya dia tidak tahu. Contoh aja misalnya dia bisa bawa ke kampung saya, mendengar pembicaraan orang, Acilida minjam belindir ya. Apa itu belindir? Mama belindir apa Mama? Blender saya bilang. Karena mereka tidak mengucapkan jadi blender itu jadi belindir. Hilang huruf epoknya gitu. Kan mereka menggunakan hilang telur tuh ada sama O. Jadi hintalo kan. Hintalo jauh kalau ini sudah berubah kosakata. Apalagi intalu. Iya. Jadi panjang intalunya lonjong. Bola jadi ba. Nah, karena bisa berubah gitu karena memang tidak menggunakan dengan O tadi. Jadi kalau misalnya botol kan jadi botol. Sebenarnya bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia itu memiliki kesamaan dari segi kosakata itu sekitar 73%. Itu berbeda dengan bahasa Jawa atau misalnya bahasa Medan ya misalnya bahasa Batak. Itu jauh perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Banjar itu sama rumputnya dengan bahasa Melayu. Makanya kalau kita nonton film Malaysia ya Upin Ipin itu tanpa teks kita paham karena mereka memiliki kesamaan. Yang membedakannya kita memang secara politik kita memang bukan negara yang sama. Makanya kita namanya itu bahasa Indonesia ya di sana bahasa Melayu. Nah tapi sumbernya rumputnya sama Melayu. Berbeda dengan bahasa Jawa. Jadi saya misalnya orang Jawa misalnya kenapa dia fasih mudah berbahasa Banjar karena banyak kemiripan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya belajar bahasa Jawa misalnya sedikit sekali. Makanya sulit mempelajari itu.
Jadi kemiripannya itu banyak. Makanya kalau sendok kan sendok sama tuh. Sandok banget. Tapi mungkin agak sedikit beda, lafalnya sedikit ya gitu ya, Bi ya. Dialeknya mungkin itu ya. wajar saja untuk karena perbedaan tempat ya, itu lagu itu bisa berbeda tadi ya. Sama nang di Banjar Kuala kan dengan Hulu itu sudah berbeda dari segi nada ya kan. Makanya kalau orang Hulu itu diolok-olok, dia tidak mau lagi menggunakan hinta loh jarangnya. Iya. Bahkan tuh gimana buat kita nih lah kadang menyambat gitu Iya. lah. Padahal maksudnya mungkin bercanda, tapi kan Bercanda. kadang kan yang dicandai bisa jadi dia rendah diri. Minder jadinya Nah, tidak mau lagi ketika rendah menggunakan diri, dia bahasanya. tidak mau lagi ya kan beda ya. Iya betul. Jadi mahasiswa itu kan juga kalau sering diolok-olok temannya, akhirnya dia berusaha untuk bahasa Indonesia. Jadi kasihan jadinya bahasa Banjar yang ungkapan ini kan sebenarnya Banjar Banar. Kayak tadi talinga rinjingan, rinjing kan orang di sini rata-rata ada Bu yang tidak tahu itu rinjing apa. Wajan. Wajan jarnya. Inggih. Cirat kada tahu cirat. Kada tahu. Ceret. Oh, Teko. ceret. Mirip Teko. sebenarnya ya. Iya ya kan. Iya. Lagian cirat itu untuk daerah yang berbeda itu berbeda-beda. Berbeda juga artinya, Bu, lah? Ada cucut. Oh, cucut ada. Nah, udah gimana dengar ini cucut. Cucut itu kalau kandangan Bu. Oh, kandangan cucut lah. Cirat amuntai. Ihsan berapa ya? Nah kan ulun barabay kada tahu. Anu ini banyak nang dari Hulu, jadi berbeda-beda mereka menyebutnya itu. Jadi bukan hanya satu. Jadi ketika kita kayak di ini apa artinya? Memang daerah berbeda itu bisa berbeda namanya, ya kan? Tapi kalau untuk ungkapan sendiri ini apakah sama Bu untuk setiap daerah di Hulu Sungai ataupun juga di lainnya gitu? Ungkapan itu Atau kadang-kadang beda-beda? juga tergantung dari konteks di dalam kalimatnya. Bisa berbeda sama tadi Talinga rinjingan tadi lah. jadi kurang lebihnya itu sama sebenarnya. Kalau yang tadi saya bilang perbedaannya itu, yang perbedaan kosakata itu hanya sangat sedikit. Sedikit sekali. Cuma kalau ditanya apa perbedaannya, ada penjelasannya. Tapi kalau untuk kosakata itu ada perbedaan penyebutan. Tapi kalau digunakan ketika konteks kalimat ungkapan itu digunakan, orang biasanya akan paham maksudnya. Karena kadang-kadang kita tidak paham kata ini, tapi kita lihat konteksnya, oh ternyata ini maknanya. Karena kita bisa memahami ungkapan atau kata itu dari konteks. Konteksnya itu yang perlu diperhatikan lah Bu lah. Ya, nggih. Baik, kita sudah berada di pertengahan acara kita, mesti jeda dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Nanti boleh juga untuk Anda yang bertanya di line telepon dan WhatsApp kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sesangkutan kata
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Kita masih bicara tentang ungkapan bahasa Banjar bersama Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta ada juga Ibu Nur Indah Wulandari MPD ya. Kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rinda dan juga Anissa. Iya. Ya, tadi di awal juga sempat disampaikan oleh Ibu Ida bahwa tadi ada 3 hal ya. Ini bisa bertahan, bergeser ataupun punah. Ini wahid ini kalau kita lihat ini sudah mulai bergeser gitu pula. Untuk ungkapan-ungkapan ini masih sudah mulai jarang ini digunakan, apalagi di perkotaan. Nah ini kayak apa caranya agar para generasi muda kita ini tetap bisa mencintai ungkapan-ungkapan dalam bahasa Banjar, utamanya dalam keseharian ini bisa terus digunakan. Ajar pian tadi ada rasa sopan juga kayak itulah. Ini kayak apa caranya, Bu? Salah satunya ya sebenarnya harus ada payung hukum dari pemerintah. Misalnya kalau generasi muda itu kan mereka sekolah nih. Jadi di sekolah itu kalau bisa itu memang harus ada mata pelajaran bahasa Banjar. Sekarang kan tidak ada. Dulu ada yang ada itu tingkat SD sama SMP itu adalah muatan lokal. Nah, muatan lokal itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi muatan lokal itu kalau misalnya daerahnya pertanian, mereka akan belajar tentang pertanian. Kalau misalnya kayak daerahnya tuh bagaimana banyak religiusnya, kadang-kadang bisa dibaca Al-Quran. Tapi ada juga yang saya lihat ya selama ini ketika saya mengajar itu jarang orang memilih bahasa Banjar. Nah, jadi kan di sini itu bukan kewajiban sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada payung hukum ini, diwajibkan gitu. Nah itu bisa membuat mereka belajar mengenal kembali. Ketika mengenal kembali, mereka akan memakai. Ditanamkan rasa cinta ketika pada mata pelajaran itu. Kalau tidak ada kesempatan menanamkan itu kan sulit jadinya. Sementara dari orang tua sendiri pada mengajarkan itu lah. Yang tua aja kada ingat lagi. Jadi harus ada payung hukum. Kemudian yang kedua juga biasanya di tempat-tempat publik itu sebaiknya gunakan juga salah satunya bahasa Banjar. Kalau misalnya nih itu push misalnya bahasa Indonesia kan dorong nih, tampilkan juga bahasa Banjarnya. Misalnya yang tempat-tempat publik. Kalau dulu ya saya naik pesawat itu biasanya yang digunakan itu bahasa Inggris. Nah, kenapa nggak ditambahkan bahasa Banjar begitu ya? Kalau misalnya perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta atau misalnya. Saya pernah itu kan bahasa Inggris tuh, tapi saya lihat nggak ada tuh penumpangnya bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris begitu. Bagus aja memperkenalkan bahasa Inggris. Alangkah bagusnya juga ditambah dengan bahasa Banjar. Jadi kalau yang sekarang itu yang penggunaan bahasa Banjar di ruang publik itu kalau tidak salah itu di bandara, di Banjarbaru itu ada taman bermain, taman edukasi. Lain taman apa yang dari Badan Riset Daerah itu? Oh iya, kayak hutan-hutan tuh udah pula. Apa sih namanya? Kada ingat ulun juga. Nah, ulun kada ingat juga. Itu sudah mulai menerapkan untuk penggunaan bahasa Banjar. Kalau
di bandara itu kayaknya mulai. Tapi kalau yang di situ tuh memang mau khusus diuji bahasa cobakan. Banjar. Jadi kalau misalnya hati-hati apa kalau misalnya supaya kita kada tegur hati-hati tersandung misalnya tambah ya hati-hati betis tasulait. Nah, jadi kan ketika melihat itu apa ya tasulait. Nah, apalagi pendatang ada tahu juga apa gerang tuh tadi. Apa sih? Artinya jadi kan apa? mereka saling mencari tahu. Nah, karena bila berpandir-pandir kan ingat ada kosa ini. Kalau tidak lewat itu lewat mana lagi? Bahkan kadang-kadang coba kita lihat misalnya di mall itu nggak ada sama sekali bahasa Banjar, ada bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Inggris, ya kan lebih. Ada di Banjar nih lah. Ada banyak sekali kosakatanya pula tasulait, tacalubuk, tajuramba. Jadi ini Bu Indah ini Bu Ai, dari kami ini salah satu influencer yang apa ya? Memperkenalkan bahasa Banjar. Bukan, konten iklan. Jadi dia sampai ke Bali, ke Jawa, undangan untuk mengiklankan kayak hotel dan sebagainya. Tapi saya kan Bu Indah mungkin pengalaman banyaklah nang Anda iklankan itu kosakata Banjar pada restoran itu kan banyak bahasa Inggris, bahasa Cina ya. Iya betul. Jadi rata-rata kalau kita di sini malahan banyak bahasa luar yang dimunculkan. Kecuali hotel tertentu ada Bu mengusung bahasa Banjar di setiap kamar itu ada poster peribahasa Banjar diangkat. Ada, alhamdulillah ada beberapa. Kayak menjuhut rambut dalam galapung, kenapa tuh peribahasa ya loh Bu, karena kalimat. Karena membandingkan sesuatu. Artinya Artinya menjuhut rambut dalam galapung itu artinya apa? Nah, apa? Ngalih benar berarti Bu Ai. Ngalih sama ibaratnya kayak hambur galapungnya lah. Hambur galapungnya, apalagi galapung basah. Kali banar menjuhutnya rekitnya lah. Rekit. Itu ada kayak bahasa Indonesia itu ada juga Bu peribahasa yang serupa. Jerami. Seperti mencari jarum di dalam jerami. Ngalih. Ngalih cari ya di dalam lautan ngalih pulang. Berarti di versi bahasa Banjarnya itu tadi. Perbandingannya sama. Jadi ngalih dicari ya kala. Jadi ibaratnya rambut, amun orang Banjar binian anom tuh ya kala hendak mencari jodoh bungas, langkar, soleh, alim, sugih. Lengkap benar. Tapi kan tidak. Bagaikan benang mencari benang dalam bagaikan mencari rambut, menjuhut rambut dalam galapung. Hambur rupanglah karena puluhan. Iya. Ada kita mencari sempurna diri kita ya kada sempurna. Iya. Karena jar kekanakan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jar kita beratanak jangan kada jar kekanakan aja lah Bu. Ada lagi nih yang menarik nih. Ada istilah ada ingat lagi di kepala. Ungkapan kan? Ungkapan juga. Ungkapan itu bisanya nih kita melanggar pamali, itu nah jadi bilanya kepamalian jar. Itu ada istilah kosakatanya tuh. Pamali bahasa Indonesia ini apa? Pamali juga lah. Sama juga. Sama pamali juga. Pamali jar duduk di Muhalawang. Pamali ya duduk di bantal. Banyak kayak tentang pamalinya bisulan ya lah. Kalau dipikir itu apa umumnya? Itu ada kosakatanya Bu Ai. Jadi lain lagi kalau pemali nih pembahasannya. Iya, lain pulang. Bisa lagi lah next time. Jadi memang banyak ungkapan-ungkapan bahasa Banjar ini. Kurihing simpak, ya tahu lah biana mau orang tahu di simpak ya malah. Amunya diartiakan kurihing tuh senyum, kalau simpak tuh selawar. Selawar. Nah, itu sering sekali pelanggur, Bu, pelanggur. Jadi pelanggur itu lain pelakor pula. Lain. Apa tuh Bu pelanggur? Jadi pelanggur nih, misalnya tuh bibinian anom tuh nah. Benyanyi di dapur. Jadi ejakulitan. Belaki Tuhan. Jangan penyanyi di dapur karena belaki Tuhan aja. Pas kada lewasnya belaki Tuhan. Nah itu disebut karena pelanggur. Bakal jadian gara-gara melanggar pamantang. Nah pelanggur tuh itu apa ya kosakata bahasa Banjar banyak orang kada tahu. Banyak orang kada tahu juga pelanggur. Itu ada penulis wanita Banjar yang ngarannya Bu Hatmiat. Itu seringkali dia judul-judulnya itu. Nah yang punya dia tuh ada judulnya Bacina Buta, ada judulnya Pelanggur. Nah sebenarnya itu kan
bertujuan untuk memperkenalkan. Iya. Jadi ketika cuma yang begitu Bu Ai, kadang-kadang dari segi komersial itu susah. Jadi kalau kita bikin novel bahasa Indonesia, jual se Indonesia itu bisa beli. Tapi kalau untuk Banjar kan untuk Banjar saja belum tentu orang beli. Kenapa? Karena sepertinya ya dianggap kurang menarik. Padahal di situ mengandung kearifan lokal dan sebagainya yang tidak sama dengan di lain. Kadang kan orang tidak paham nih. Jar pantun Banjar ya. Yang penting pantun, yang penting persamaan bunyi, yang penting jumlah suku katanya sesuai. Tidak begitu. Ya, ada aturannya sebenarnya. Pakemnya ada. Begini misalnya yang namanya pantun Banjar itu termasuk sastra Banjar Bu. Ketika sastra Banjar salah satu cirinya itu adalah menceritakan kehidupan orang Banjar. Bagaimana menceritakan kehidupan orang Banjar dalam pantun tuh kalau kita menyebutkan nama buah, ambillah buah tuadak, kemudian buah ramania, kemudian buah hampalam, kada usah gitu buah apel, wadah kita kada tumbuh, buah anggur wadah kita kada tumbuh, bukan berarti tidak boleh. Kalau tujuan kita untuk memperkenalkan kearifan lokal seperti itu. Kalau menggunakan nama nabi binatang, gunakanlah misalnya bekantan, warik, misalnya kemudian apa nang kada ada nang wadah kita ada, wadah orang kada ada, misalnya ya kan. Kalau misalnya menggunakan kosakata yang lain lagi misalnya peralatan misalnya kenakan kata jokong sehingga itu lebih memperkenalkan itu namanya sastra Banjar. Jadi bahasa budaya kita. Tapi kalau orang sering kalau habis pidato burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, padahal burung cendrawasih kan kada ada pada kita. Adanya di irian. Nah, tapi kalau bisa gunakanlah yang pada kita. Nah, misalnya sambil memperkenalkan nih lah. Terima kasih cendrawasih, ambillah iwak pipih. Bisa sebenarnya ya kalau Jadi itulah pentingnya misalnya kita itu membuat pantun memang mudah kedengarnya, tapi kalau yang benar-benar menggambarkan budaya itu harus lagi berpikir ulang. Jadi kalau orang ada yang memang sudah ahli ya, yang ahli membuat pantun itu misalnya orang Pamadihinan, karena dia sudah terlalu sering tampil dan sebagainya. Ketika dia sudah berada di posisi begitu diundang di sini dia melihat posisi bagaimana, dia bisa langsung Bu, kalau sudah terlatih. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa memang buah-buahan, binatang, tanam-tanaman, yang harus ada di budaya kita Kalimantan Selatan. Kemudian misalnya kalau misalnya itu dalam rangka apa, misalnya ulang tahun Banjarmasin. Jadi ambillah ulang tahun Banjarmasin, akan dilihat program-programnya apa. Jadi itu yang akan dimasukkan supaya apa, memang sesuai. Jadi tidak sembarangan. Itu yang orang ini bernilai sastra atau enggak. Nah, dilihat dari situnya. Harusnya kada di itu aja, di banyak sisi harusnya Bola. Jadi kalau struktur kan hampir sama sih Indonesia. Jadi struktur itu ada sampiran, ada isi. Suku kata jumlahnya itu mungkin sebagian kecil juga yang ada yang tidak tahu. Jadi antara 8 sampai 12 suku kata ya. Jadi bukan jumlah kata yang sama, jumlah suku. Kalau jumlah kata kan itu ada perbedaan antara suku kata itu jumlahnya itu kan bisa sama kurang lebih 8 sampai 12. Tapi kalau jumlah kata kan dihitung jumlah kata sama tapi ada banyak panjang katanya kan tidak bisa, makanya itu yang dihitung adalah suku kata. Jadi membuatnya itu harus diulang-ulang tuh, direvisi kembali. Nah, jadi kalau tidak ahli misalnya jarang yang spontan itu harus belajar begitu. Nah, kalau umpamanya setiap orang Banjar yang kayak Jarupian tadi itu mungkin akan tetap lestari lah bahasa-bahasa Banjar kita ini tuh. Saya sendiri kalau misalnya berbicara di depan orang, saya akan menyiapkan misalnya pantun tuh atau semboyan-semboyan, tapi yang memang kebanjaran. Jadi ketika orang tidak tahu, apa itu, ketika dijelaskan artinya begitu. Tapi sebenarnya mereka senang juga, cuma memang tidak diberi ruang apa ya kita tahu. Memang awalnya tidak tahu begitu. Jadi karena itu kalau memang mau mengajarkan harus ada payung hukum. Nah, itu tadi dimulai dari lingkup terkecil, mungkin dari rumah dulu kita belajar itu atau di sekolahan gitu. Membiasakan Jarupian wajib tuh. Jangan pilihan ekstrakurikulernya gitu. Kalau pilihan kan kadang-kadang hanya ekstrakurikuler ketika mengikuti lomba. Pasti akan melihat yang menarik-menarik aja, ya kan? Kalau satu kewajiban ini mungkin yang akan bisa membuat bahasa Banjar kita ini tetap lestari, termasuk tadi masalah ungkapan-ungkapan. Di ruang publik tadi. Nah, itu kan masih jarang.
Tadi yang jarpian di tempat-tempat tertentu aja. Nih kalau misalnya kita di semua ruang publik kita biasakan untuk penggunaan ada bahasa Indonesia. ungkapan, Jadi itu seperti prestis ya Bu. Prestis itu artinya orang akan bangga karena ternyata digunakan juga di sini ya. Sama seperti saya misalnya ke Mekah toh. Di Mekah itu karena orang Indonesia ini paling banyak umrah naik haji itu di Mekah. Bahasa yang digunakan pada situs-situs itu 3 bahasa Bu. Bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, kalau kita misalnya paling banyak di Kalimantan Selatan bahasa Banjar digunakan, kenapa tidak berdampingan? Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Banjar. Kan orang kadang-kadang lebih suka yang berbau asing. Coba rasa keren tuh bulah. Kenapa kita menyebutnya itu ayam Kentucky Bu? Nah, ayam Kentucky. Padahal itu kan ada nama bahasa Banjarnya Bu. Apa itu, Bu? Jadi Kentucky itu kan asalnya itu kenapa namanya Kentucky itu kan KFC. KFC itu Kentucky Fried Chicken, ayam goreng dari Kentucky. Kentucky itu salah satu kota di Amerika Serikat. Nah, sama kita misalnya makan ketupat bakuah kandangan, kan asal tuh. Tapi kenapa kita menyebutnya itu dari asal? Padahal jelas kita tidak bisa menyamakan ayam Kentucky itu dengan punya KFC. Karena ayam Kentucky itu dia punya 11 resep rempah dan orang tidak akan bisa meniru itu karena itu rahasia. Makanya itu jadi waralaba. Kalau orang bisa meniru kan pasti bisa sama rasanya, itu tidak akan pernah sama. Jadi punya kita itu bukan ayam Kentucky, punya kita itu memang kalau lu menjelaskan lah misalnya pisang tuh di sanga bagelapong ngarannya apa? Gaguduh lah. Gaguduh pisang lah. Bela ayam di sanga bagelapong ngarannya apa? Ayam gelapong. Gaguduh ayam. Gaguduh malah pisang gaguduh ayam, kalau pisang kan gaguduh pisang. Ada sebenarnya padanannya tapi orang lebih ke ayam Kentucky. Misalnya lagi kalau tukang gunting tuh apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya kan barbershop. Nah, padahal kira-kira tukang gunting kalau cuma kan bedanya karena bahasa Inggris terlarang harganya. Tukang gunting bisa 2 arti juga. Tukang baiki gunting bisa juga. Gunting potong rambut juga. Para kisah kita hari ini. Tapi sayang waktu kita tinggal sedikit. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita benderakan pagi ini Bu. Mungkin ke Ibu ini dulu, Ibu Ida. Indah, ya. Jadi ungkapan bahasa Banjar ini kalau menurut ulun pribadi dulu itu Banjar Banar. Jadi orang yang benar-benar menguasai bahasa Banjar memang tahu artinya. Dan tidak tadi kalau dari segi ilmiah ya untuk bahasa kutipan ungkapan bahasa Banjar ini tidak bisa disisipi dalam kosakatanya dan itu berbentuk kata ya bukan kalimat untuk ungkapan bahasa Banjar ini. Jadi berbeda dengan peribahasa Banjar ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan tetap lestari ya Bu lah ungkapan ini karena memang bahasanya Banjar Banar gitu. Kalau lu hendak minta kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kalau dari Ibu Ida lah. Karena terakhirnya. Ini kesimpulan dulu Bu, Ibu Ida silakan. Baik ya. Jadi kata Ibu tadi kan memang pertama karena tidak ada payung hukum untuk mewajibkan, sementara di ruang publik juga bisa ya inisiatif sendiri karena tidak ada larangan. Kalau di larangan itu tidak ada, tapi kalau misalnya jadikan kewajiban itu lebih bagus lagi. Kalau kita misalnya Kalimantan Selatan kan religius, jadi banyak-banyak misalnya nama Allah dan sebagainya itu di pinggir jalan itu kan banyak toh, sehingga lebih religius. Jadi kalau untuk mengenalkan bisa di ruang-ruang publik ya. Salah satunya. Kemudian juga untuk di sekolah itu bisa diajarkan. Sebenarnya pemerintah ini juga banyak usaha. Misalnya mereka mengadakan lomba bahasa Banjar, ada juga bahasa sudah Banjar. Mamanda itu bahasa Banjar semua ya. Bandung itu bahasa Banjar. Sudah banyak juga yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan tidak ada. Cuma dari yang banyak itu bisa lagi ditambahkan dengan bisa lebih ruang baik publik lagi. tadi. Sama dengan yang ini kan khusus pendidikan budaya ya. Nah itu sangat memberikan kesempatan ruang untuk mengenalkan bahasa Banjar. Perempat memang budaya Banjar. Nah, kita lebih mengenal kepada budaya di Perempat. Jadi pesannya itu jangan malu berbahasa Banjar, tapi banggalah berbahasa Banjar. Kalau tetamu di manakah atau di luar daerah kita bahasa Banjar, mendangan orang Banjar kah? Nah, akhirnya jadi ini sedikit cerita nih sebelum tutup Bu. Karena tadi ulun alhamdulillah tadi ya dianggap sebagai influencer. Jadi pas ke Bali itu ada ketemu dengan yang berjual senior nih. Sidin pasti mana Bu bahasa Bali karena sudah 30 tahun di sana. Tapi aslinya Sidin orang Amuntai. Pas tahu ulun orang sini, langsung Sidin bahasanya
asli bahasa sana kita benar. Iya. Nahan datang jua lah, nah, ada konten ulun. Iya. Jadi itu sampai viral bener Bu, karena pengucapan ternyata beliau diam di Bali itu tidak menghilangkan bahasa Banjar, malah benar-benar bangga sekali ketika menggunakan bahasa Banjar. Lalu jadi gratis lah saya tadi lah. Alhamdulillah disangui pulang bulikannya. Jadi Masya Allah. menurut ulun kita nang orang Banjar ini harus benar-benar bangga gitu nah dengan bahasa Banjar kita. Ya, Orang di luar aja bangga kayak gitu nah. Kita mulainya dari diri kita seorang Iya, lah. Mudah-mudahan ini akan membuat bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Banjar kita akan tetap lestari. Amin. Kada bergeser, apalagi punah. Kita tidak Jangan berharap supan demikian tadi. ya. Oke, terima kasih banyak ke Ibu Dr. Hajah Ida Komalasari MPD, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah hadir pagi hari ini di Pandiran Baisukan, dan demikian juga dengan Ibu Indah Wulandari MPD, influencer kita ya. Amin. Dan juga saya Rinda bersama Anissa yang ya. mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Selamat pagi, selamat Baisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan di Perempat Suara Budaya Banjar. .7 dan 105,9 FM. Perompat Suara Budaya Banjar.